Oke guys, hari ini aku akan membuat template untuk Instagram kita atau template seasonal karena setiap season kita harus ganti. Nah, pertama-tama kita buka dulu template yang kemarin. Nah, ini adalah template yang kemarin dan kita akan membuat copy atau make a copy. Atau di bahasa Indonesia kita buat salinan gitu, salin desain. Oke, setelah kita copy, kita pertama-tama kita ganti namanya dulu biar lebih mempermudah dalam membedakan template yang lama atau template yang baru. Jadi kita delete. Nah, misalnya kita mau buat template setelah winter kan spring kan. Jadi kita ganti dulu template spring. Nah, habis kita template nanti kita ganti tahunnya juga. Nah, habis itu kita kasih emot ya biar bagus aja. Itu cuma preferensi. Oke, jadi kita pilih emot yang berguna ya atau yang cocok sesuai tema season kita yaitu spring ya. Nanti ini terserah sih, ini preferensi sendiri. Kalau aku sih lebih suka ada emotnya sih biar keren atau lebih tepatnya lucu. Nah, ini kita buka dulu ya karena ini copy, jadi sebenarnya ini enggak jauh beda dari yang original yang kita copy. Terus habis itu kita menu tab, kita hapus yang tidak berguna. Yang paling berguna itu cuma nomor 1 sampai 5. Yang mana nanti kita akan ubah-ubah sesuai dengan tema kita, yaitu tema spring. Nah, kita hapus dulu elemen-elemen yang berguna. Yang pastikan kita kosongan lah istilahnya. Jadi blend gitu. Nah, habis ini kita slide dulu ya. Nah, ini rows ini berguna, ini heading berguna, heading-headingnya juga berguna, ini motto season juga berguna. Dan yang nanti kita ubah, dan ini adalah phase of tree yang akan kita ubah. Nah, kita tulis dulu biar bisa membedakan ya. Nah, ini kurang gede jadi aku gedein dikit. Nah kita udah jadi nih face of tree kita. Begitu kita buat slide baru ya atau page baru. Nah, habis itu kita ke galeri buat cari namanya color palette kita. Nanti untuk color palette bisa cari di internet. Nah, habis itu kita aplikasikan di page baru kita nih. Nah, habis itu kita cari warna color yang cocok. Nah, ini aku pakainya yang 2 color yang di bawah itu. Nah, kita crop dulu biar kelihatan lebih jelas. Nah, habis itu kita klik warna. Nah, kita klik aja di tengah-tengah page-nya. Nanti ada muncul color. Nah, habis color itu kita pakai namanya color picker. Itu loh yang gambarnya kayak pena. Nah, itu kita color pick. Nah, udah jadi kan. Nah, sorry ini biasanya agak sering susah sih kalau di mobile. Nah, kayak seperti ini. Nah, habis itu kita lihat nih warnanya bagus nggak. Kita lihat pakai mata kita. Kita eksperimen. Nah, karena kita rasa cocok nih, kita aplikasikan ke page yang lain. Oke, jadi kita aplikasikan template warna ke page yang lain. Nah, seperti yang kalian lihat ini masih ada elemen template yang lama ya atau template winter. Jadi nggak apa-apa, ini kita eksperimen dulu aja. Jadi kita lihat cocok nggak nih color palette-nya buat template baru kita. Nah, habis itu kita coba ke warna kedua. Tadi warna pertama kan udah nih. Kita warna kedua, kita coba cocokkan ke template kita. Nah, kita kelihatannya warnanya cocok nih. Kita coba aplikasikan ke page yang ini dulu. Warna kedua cocok nggak? Apakah lebih bagus dari warna pertama? Nah, kalau menurutku ini cocok ya. Mungkin gara-gara elemennya masih lama jadi kelihatan nggak cocok. Nah, maka dari itu kita hapus dulu elemennya yang lama. Kita biarkan template ini dalam kondisi yang plain semua, jadi nggak ada elemen-elemen season lama ya atau season winternya. Jadi ini juga akan diaplikasikan ke template yang baru nanti. Jadi kalau kalian nanti buat template baru, pastikan elemen-elemen yang lama itu dihapus dulu sebelum ganti warna. Nah, tapi kalau karena aku udah lama, jadi aku langsung aplikasikan aja warnanya. Jadi nggak usah dulu hapus-hapus. Nah, tadi face of tree juga hapus dulu biar kita bisa lihat clearnya dulu nih gimana gambarannya template ini kalau nggak ada elemen-elemennya. Nah, habis itu kita lihat nih kelihatannya cocok sih. Nah, habis itu kita copy color palette kita.
Kenapa kita copy? Karena tujuannya nanti kita pindahkan color palette kita ke face of tree kita, buat nanti kita copy second colornya yang lebih gelap. Nah habis itu kita color pick yang warna lebih gelap ke tab informasi kita yang ada di bawah, jadi kombinasinya itu gelap dan cerah. Nah habis itu kita hapus semua yang nggak berguna, jadi kita bisa lihat bentuk face of tree yang belum dihias, jadi nanti kita bisa hias terserah kita. Nah ini adalah moto season yang kita gunakan setelah atau mau ke pergantian season. Nah ini aku mau ubah ke tulisan teks ya, karena nanti kita isi. Nah untuk moto season ini terserah, tergantung apa ya pikiran masing-masing ya, nanti kita isi apa aja, yang penting kata-katanya itu berhubungan dengan season yang akan kita ganti. Dan jangan lupa kita hapus semua elemen-elemen yang nggak berguna, contohnya ini kayak salah satu yang berhubungan kayak winter kemarin. Dan jangan lupa kita ubah warnanya ke warna face of tree yang tadi, karena kan warna setiap page harus sama. Nah kita ubah nih, nah udah jadi kita udah dapat moto season yang bener-bener plain, yang nanti akan kita hias atau kita ubah. Oke kalau gitu kita lanjut ke page yang lain. Karena rules ini nggak usah diubah ya, ini kita tinggal ubah. Ubahnya itu nanti terserah kita ya, dan juga ini juga ubah headingnya karena itu penting. Nah untuk kita ubah kita harus eksperimen namanya, kita cari font yang menurut kita cocok. Nah ini terserah kalian sih mau font apa, jadi kita eksperimen aja yang sekiranya cocok atau sesuai dengan preferensi desain kita. Contohnya aku sekarang lagi cari-cari yang cocok nih. Nah aku rasa itu Vindel deh lebih cocok untuk tema kita, jadi kita klik Vindel untuk ubah. Nah aku rasa sih ini cocok ya untuk tema kita. Nah kalau kita rasa udah cocok nih, kita coba ubah ke effects. Nah kita juga eksperimen juga dalam hal efek ini ya, karena kita harus membuat sesuatu yang baru dari heading yang sebelumnya. Nah sekarang aku coba-coba nih efeknya, dan ini nanti terserah kalian mau efeknya gimana, apapun gimana itu terserah eksperimen kalian, gimana kalian memandang desain itu atau tulisan itu. Nah aku rasa ini cocok nih untuk buat contoh kita nih. Nah setelah itu kita buat subheadingnya ya. Untuk membuat subheading, jadi kita akan ganti font ya. Jadi sebenarnya buat subheading itu gampang sih, jadi kita tinggal buat atau ganti font ya, ganti font yang cocok lah kira-kira. Jadi kita pilih-pilih, nah misalnya kita pilih ini nih. Nah kalau kita rasa jelek atau kurang cocok ya, jadi kita ganti terus. Jadi kalau buat heading dan subheading tuh yang penting tuh desainnya dipandang mata itu bagus. Jadi kita eksperimen pakai font. Nah misalnya font ini nih, ini cocok banget sama headingnya, jadi kita bisa eksperimen ya, jadi nggak ada ya sesuatu hal yang pasti. Nah untuk heading sendiri kita sesuaikan dengan yang di page sebelumnya, pokoknya harus sama. Tadi kan kita pakai Vindel kan, jadi kita ubah ke Vindel. Untuk heading yang lainnya juga kita ubah ya fontnya. Pokoknya setiap season fontnya harus ganti, tapi warnanya harus tetap sama, soalnya itu warna itu melambangkan setiap heading ya guys. Jadi dari awal season sampai sekarang warnanya tetap sama, biar orang-orang pas cari di IG kita itu nggak kesasar lah istilahnya. Jadi warnanya tetap sama. Dan untuk efek itu nanti kita bisa eksperimen apa aja di heading kita, yang penting nanti efeknya tetap sama di setiap heading gitu. Nah, aku udah samain ke stylenya yang satu tadi. Nah aku tinggal ganti fontnya aja. Jadi ini overallnya ya guys. Jadi nanti untuk heading itu kita harus samakan yang ini, dan juga nanti kita bisa eksperimen ke effects. Jadi setiap efek kita bisa pakai, contohnya ini aku eksperimen efek-efek aja. Nah dan jangan lupa kita ganti fontnya ini, jadi biar orang lain yang pakai template ini tahu apa fontnya. Jadi ini namanya ke Vindel kan, jadi aku ganti ke Vindel. Nah terus untuk subheadingnya juga nanti kita tinggal ganti ke fontnya. Jadi untuk kita lihat font gampang aja, jadi kita tinggal klik font, terus kita lihat nih namanya Sellers kan. Nah
kita ganti ke font namanya Sellers. Nah gitu guys, jadi intinya pas kita pakai template atau buat template ya, intinya kita harus sama dengan headingnya. Nah itu aja sih guys. Dan yang terpenting kalau kita buat template ini kita eksperimen banget, nggak ada yang salah. Ini contohnya moto season nih, aku masih plain kan, nanti aku bisa tambah-tambah di sini. Hanya aku buka di elemen ya spring. Nah spring ini kita bisa cari template-templatenya ya guys. Jadi setiap season tuh kita bisa search di elements. Nah aku misalnya pilih ini nih, aku aplikasikan di teks ini atau di moto season ini. Jadi kita kalau menghias page itu intinya tuh eksperimental ya. Jadi kita pokoknya kita cari elemen yang sesuai dengan tema kita, yaitu tema seasonal, misalnya spring. Jadi kita tinggal search di elemen spring. Jadi intinya gitu guys, kita tetap eksperimen. Pokoknya intinya dalam membuat template itu kita eksperimen, nggak ada yang salah. Eksperimen apa aja. Nah ini adalah salah satu template yang udah jadi, yang mana semuanya udah kita kerjakan dan juga hasil beberapa eksperimen ya guys. Jadi untuk jadi template seperti ini harus banyak eksperimen, harus banyak cari referensi, dan yang terpenting untuk mengaplikasikan elemen-elemen harus sesuai dengan tema season. Dan ini adalah salah satu contoh yang udah final produk lah istilahnya, jadi tinggal bisa dipakai. Dan ini untuk elemen-elemennya itu harus support dengan tema ya, dan juga harus support dengan backgroundnya. Jadi nggak ada salah satu elemen yang clash lah istilahnya dengan background. Dan juga ini ada tombol panah yang intinya buat yang lihat template kita bisa geser lah, soalnya tema kita kan carousel ya, atau template kita carousel. Dan juga jangan lupa logo, dan yang terpenting dalam desain itu yaitu eksperimen. Pokoknya apapun yang ada di pikiran kalian harus diaplikasikan.